Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prosedur dan fungsi, di mana sebelum menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Dea Aulia Rahma Rangkuti, kemudian ada teman saya, Agustinus Bernandus Yalagan, dan juga Zulaifatul Husna Boru Siregar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai prosedur. Materi prosedur akan dijelaskan oleh Saudara Agustinus Bernandus Yalagan. Pada Saudara Agus, saya persilahkan. Prosedur. Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Pada dasarnya ada dua macam prosedur, yaitu subrutin atau subprogram dan fungsi. Subprogram adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Sedangkan fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Selanjutnya, manfaat pembuatan prosedur. Di sini ada dua, yaitu ada modularisasi, yaitu suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Dengan demikian, maka program besar tersebut. Dan kedua, simplifikasi adalah dalam suatu program sering diperlukan suatu tugas yang berulang kali harus dikerjakan dengan nilai-nilai variabel yang berbeda. Agar tidak merepotkan, maka tugas ini cukup ditulis sekali saja dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggil berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, nah di sini ada bentuk umum prosedur, yaitu prosedur nama _ prosedur. Spesifikasi dari prosedur, keadaan awal sebelum prosedur dilaksanakan, dan juga keadaan akhir setelah prosedur dilaksanakan. Deklarasi variabel prosedur tutup kurung, deskripsi, buka kurung, deskripsi dari tugas-tugas prosedur tutup kurung. Kurung kerawan. Nah, di sini ada suatu contoh, andaikan sebuah program menyediakan fasilitas untuk menghitung luas, keliling, dan diagonal dari suatu persegi panjang dengan kemungkinan pemilihan melalui suatu menu. Contoh di atas dapat dibagi ke dalam 6 prosedur, yaitu prosedur menampilkan menu, prosedur membaca dimensi persegi panjang, menghitung luas, menghitung keliling, menghitung diagonal, dan menampilkan hasil. Prosedur tersebut sebagai berikut. Algoritma 4 persegi panjang. Contoh pemakaian prosedur untuk menghitung luas keliling dan diagonal 4 persegi panjang. Deklarasi integer pilihan, real panjang, lebar, hasil, titik koma, prosedur, menu, titik koma, prosedur baca dimensi, prosedur hitung luas, prosedur hitung keliling, prosedur hitung diagonal, prosedur tampil hasil. Selanjutnya, deskripsi pilihan, 0, repeat, lalu menu, right, yaitu memasukkan pilihan Anda. Selanjutnya ada read, pilihan, if, pilihan, kurang 4, then, baca, _ dimensi, and div, lalu ada div atau pilihan yang pertama luas
hitung luas, yang kedua hitung keliling, yang ketiga hitung diagonal, yang keempat right. Selesai, sampai jumpa. Default, right, pilihan salah, ulangi. End case, selanjutnya ada if, pilihan kurang 4, then tampil hasil, and if, until, pilihan sama dengan 4. Selanjutnya, prosedur menu, menampilkan menu program, deklarasi, lalu ada deskripsi, write, menu program 4 persegi panjang, write yang pertama menghitung luas, write 2 menghitung keliling, write 3 menghitung diagonal, write 4 keluar dari program. Lalu prosedur baca dimensinya, membaca dimensi persegi panjang, deklarasi, deskripsi. Di sini ada write, masukkan panjang, lalu read-nya panjang, write lagi masukkan lebar, dan read-nya lebar. Prosedur hitung luas, menghitung luas 4 persegi panjang, deklarasi, real luas, deskripsinya, luas panjang kali luas panjang bintang lebar, hasil koma luas. Prosedur hitung keliling yaitu menghitung keliling 4 persegi panjang, deklarasi real keliling, deskripsi keliling, koma 2 bintang buka kurung panjang tambah lebar tutup kurung, hasil koma keliling. Selanjutnya prosedur hitung diagonal. Menghitung diagonal 4 persegi panjang, deklarasi real diagonal, deskripsi diagonal, koma square buka kurung panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2, hasil koma diagonal. Prosedur tampil hasil, menampilkan hasil dari program ini. Deklarasi, deskripsi, write, hasil sama dengan hasil. Selanjutnya, saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agustinus yang telah menjelaskan materi mengenai prosedur dan juga contohnya. Selanjutnya yaitu untuk variabel lokal dan variabel global akan dilanjutkan oleh saudari Zulaifatul Husna. Kepada saudari Zulaifatul dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan bahas tentang variabel lokal dan variabel global. Penggunaan prosedur pada suatu program menyebabkan munculnya dua kategori variabel, yaitu variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenal dan berlaku dalam suatu prosedur saja, sedangkan variabel global adalah variabel yang berlaku di semua bagian program dan di semua prosedur. Semua variabel yang didefinisikan pada deklarasi suatu prosedur adalah variabel lokal, dan variabel-variabel yang didefinisikan pada deklarasi algoritma utama adalah variabel global. Program yang menggunakan banyak variabel global terasa memudahkan karena variabel-variabel tidak perlu didefinisikan lagi dalam prosedur. Namun terlalu banyak variabel global dapat menyebabkan program sulit didebug atau cari kesalahan dan memerlukan memori yang lebih besar. Selanjutnya parameter. Ketika suatu prosedur dipanggil, maka pada hakikatnya bisa dilakukan pertukaran data antara program utama dan prosedur. Pertukaran ini dilakukan melalui parameter. Parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada saat prosedur dipanggil untuk dilaksanakan dan sering disebut sebagai argumen.
Parameter formal adalah parameter yang dituliskan pada definisi suatu prosedur atau fungsi. Kemudian ada 3 jenis parameter formal. Yang pertama parameter masukan atau input, di mana parameter yang menerima nilai dari parameter aktual. Kemudian yang kedua ada parameter keluaran atau output, yaitu parameter yang menyerahkan nilai ke parameter aktual. Dan yang terakhir ada parameter masukan dan keluaran atau input-output, yaitu parameter yang menerima nilai dari parameter aktual untuk diproses dalam prosedur, kemudian diserahkan kembali ke parameter aktual setelah selesai. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Fungsi sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan prosedur. Yang membedakan hanyalah tipe data kembalian yang diberikan. Misalnya pada prosedur, dia hanya menghitung faktorial dari sebuah bilangan dan mencetaknya secara langsung. Pada fungsi menghitung faktorial isinya sama dengan prosedur, tapi nilai faktorial tidak dicetak langsung, melainkan dikembalikan ke pemanggil. Selanjutnya ada bentuk umum fungsi. Bentuk umum fungsi yaitu fungsi nama fungsi atau parameter formal, tipe hasil atau spesifikasi fungsi. Kemudian deklarasi, variabel lokal, dan deskripsinya langkah atau proses yang dilakukan oleh fungsi. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zulaifatul Husna yang telah memaparkan materinya mengenai fungsi. Selanjutnya yaitu saya sendiri akan menjelaskan mengenai contoh fungsi. Nah, jadi contoh fungsi di sini pemakaian fungsi untuk mengganti bulan dalam angka, misalnya 3, kemudian menjadi nama bulan, misalnya Maret. Nah, algoritma tanggal lahir. Algoritma ini memanggil fungsi untuk menampilkan nama bulan. Deklarasinya integer, tanggal, bulan, tahun, string, nama bulan. Fungsi nama bulan atau input integer, BLN, string. Deskripsi, write tanggal, read tanggal, write bulan, read bulan, write tahun, read tahun. Kemudian hasilnya ada nama bulan, write tanggal, nama bulan, tahun. Selanjutnya yaitu membedakan prosedur dengan fungsi, di mana ada 5. Yang pertama yaitu pada dasarnya prosedur dan fungsi adalah sama. Namun yang membedakannya yaitu fungsi mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Berbeda dengan prosedur yang bisa dengan tidak menggunakan parameter. Fungsi menggunakan parameter dalam penggunaannya. Fungsi juga mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Yang kedua, fungsi dapat digunakan untuk membuat operasi-operasi yang tidak ada dalam fungsi utama, sedangkan prosedur digunakan untuk menstruktur suatu program dan untuk memperbaiki kejelasan dan keumumannya. Yang ketiga, nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan pada nama fungsi itu sendiri. Oleh karena itu, fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya, sedangkan prosedur tidak bisa. Yang keempat, pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya, sedangkan pada prosedur, pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Yang kelima, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur dan fungsi pada bahasa C, hanya dibedakan dari return value. Jika suatu subprogram tersebut memiliki nilai balik atau return value, maka subprogram tersebut disebut fungsi. Jika tidak memiliki nilai balik, maka subprogram tersebut merupakan prosedur. Selanjutnya yaitu mengubah fungsi menjadi prosedur. Fungsi dapat diubah menjadi prosedur dengan cara mengubah perintah atau bentuk umum fungsi tersebut menjadi bentuk umum prosedur tanpa menghilangkan elemen atau perintah utama dari fungsi tersebut. Nah, contohnya terdapat suatu fungsi di mana fungsi genap, input integer n, maka boolean. True jika n adalah bilangan genap, false jika tidak genap. Deklarasinya tidak ada.
Deskripsi if n mod 2 sama dengan 0, then return true, else return false, and if. Kemudian untuk diubah menjadi prosedur, maka bentuk fungsi tersebut harus diubah mengikuti bentuk umum dari prosedur. Nah, selanjutnya kita ubah fungsi tadi menjadi bentuk prosedur, maka bentuknya akan sebagai berikut. Prosedur menentukan genap, input integer n, output boolean genap. True jika n adalah bilangan genap atau false jika tidak genap. Deklarasi tidak ada. Deskripsi if n mod 2 sama dengan 0, then genap maka true, else genap maka false, and if. Nah, jadi hasil prosedur ini merupakan ubahan dari bentuk fungsi ke dalam prosedur. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada PPT yang kami tampilkan dan juga mengenai penjelasan yang kami paparkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.